Shalom, selamat pagi. Tiba saatnya kita akan mendengarkan akan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, kita minta kekuatan dari Tuhan. Melalui doa kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami panjatkan ke dalam hadirat-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Tiba saatnya ini Tuhan, kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan akan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengarkan pada saat ini Tuhan, itu bisa dapat mengambil bagian di setiap langkah kehidupan kami. Dan terlebih khusus Tuhan dapat kami praktikkan, dapat kami lakukan di setiap langkah kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan bawakan akan firman-Mu. Kiranya Tuhan selalu menyertai dia dan semoga dapat berkata-kata sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini saya ambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 20 sampai 23. Firman Tuhan, murid yang dikasihi Yesus. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Nah, Bapak Ibu serta teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, sesuai dengan pembacaan kita pada saat ini, saya mengangkat satu tema, yaitu kerjakanlah urusanmu. Kata gosip itu sekarang bukan lagi kata yang asing di telinga kita manusia. Terlebih, kata gosip tidak begitu asing lagi di telinga anak muda. Di mana jika sudah berkumpul dalam dalam banyak orang, pasti di situ ada yang sedang bergosip, terlebih di anak muda. Nah, teman-teman yang sama-sama dikasihi Tuhan, bergosip sama saja kita menceritakan, kita mengurusi kehidupan orang lain. Sibuk mengurus orang lain adalah hal yang sangat baik. Hal yang sangat baik jika semuanya itu dilandasi dengan motivasi yang baik. Nah, kata bergosip bukan hanya kita rujuk pada suatu yang negatif, tapi bisa kita ambil sebagai sesuatu yang positif jika kita bergosip, tapi kita memberikan motivasi yang baik kepada orang itu. Sering kita ketahui bahwa sedikit orang yang akhirnya mengabaikan pekerjaannya sendiri karena justru mengambil waktu sibuk membicarakan urusan orang lain yang tidak perlu bagi dirinya. Ini bukan hanya sesuatu yang disepelekan, tapi sekarang di kalangan sekarang, di dunia sekarang, di dunia modern sekarang ini sering terjadi seperti itu. Terlebih jika orang tua lebih sibuk mengurusi hidup orang lain, lebih sibuk pergi mereka bergosip daripada mengurusi kehidupan rumah tangga atau pekerjaan di rumah. Nah, teman-teman yang sama-sama dikasih dalam Tuhan serta orang tua, sesuai dengan pembacaan kita pada saat ini, di mana Yesus berbincang-bincang dengan Petrus tentang hari tua Petrus. Maka Petrus pun ingin mengetahui bagaimana tentang masa depan Yohanes. Seperti kita ketahui pada ayat yang ke-20,
di mana yang menyatakan bahwa ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan berkata, "Tuhan, siapakah dia yang menyerahkan Engkau?" Petrus penasaran apa yang akan terjadi pada masa depan Yohanes. Sedangkan Yohanes tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Petrus. Karena itulah Yesus berkata kepada Petrus untuk sebaiknya lebih fokus mengikut Tuhan dan tak perlu sibuk dengan keadaan Yohanes. Sama dalam kehidupan kita, terkadang kita lebih sibuk mengurusi kehidupan orang lain dibandingkan kehidupan kita masing-masing. Kita lebih mengomentari kehidupan orang lain tanpa sadari kita tidak mengomentari kehidupan kita sendiri. Nah, pada ayat yang ke-22 di mana Yesus segera mengingatkan Petrus bahwa hal itu bukanlah urusanmu, karena urusannya adalah mengikut Tuhan. Petrus sibuk mengurusi kehidupan Yohanes, sibuk mengurusi masa depan Yohanes. Tapi Tuhan menyuruhnya untuk tidak mengurusi kehidupan Yohanes, tapi Yesus menyuruh Petrus untuk mengikuti dia, untuk mengikuti setiap perintah-perintah Tuhan. Tuhan Yesus ingin mengembalikan Petrus pada fokusnya, yaitu mengerjakan pelayanannya dan bukan sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Sebab urusan Yohanes adalah urusan Tuhan dan bukan urusan Petrus. Jadi, dalam kehidupan kita, jika itu urusan kita, maka kita yang mengurusinya. Dan jika itu urusan orang lain, jika itu urusan saudara kita, keluarga kita, itulah mereka yang akan menyelesaikannya. Nah, Bapak Ibu serta teman-teman yang sama-sama dikasih dalam Tuhan, pernahkah tugas kita terabaikan karena kita lebih sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain? Kalau saya secara pribadi, pernah saya membandingkan diri saya kepada diri orang lain, di mana orang lain bisa seperti ini, sedangkan saya tidak bisa seperti dia, seperti yang dia lakukan, seperti dia sudah sukses, dan saya tidak bisa seperti itu. Orang lain bisa pintar, sedangkan saya tidak bisa seperti itu, dan saya membandingkan diri saya. Nah, Yesus telah berpesan kepada Petrus sekaligus terhadap kita agar lebih fokus mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki terhadap diri kita. Peduli akan kehidupan orang lain sangatlah penting, tapi yang lebih penting lagi adalah mengerjakan perintah Tuhan. Tuhan menyuruh kita untuk tidak mengurusi kehidupan orang lain. Tuhan menyuruh kita untuk ikut Tuhan, untuk selalu mengikuti perintah-perintah Tuhan. Tidak usah membandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan memperbanyak waktu sibuk mempertanyakan nasib orang lain, sedangkan nasib kita di hadapan Tuhan, saya ulangi, sedangkan nasib kita di hadapan Tuhan terabaikan. Oleh karena itu, tetaplah fokus terhadap apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, karena hal itu lebih berarti daripada sibuk dengan urusan orang lain yang tak perlu bagi diri kita. Nah, Bapak Ibu serta teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mau kita mengurusi kehidupan diri kita. Tuhan Yesus mau kita lebih fokus terhadap apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, dalam diri kita. Bukan berarti kita sibuk dengan urusan orang lain yang tak perlu bagi diri kita, yang tak penting bagi diri kita. Karena waktu sibuk kita mengurusi hidup orang lain, lebih pentingnya kita mengurusi kehidupan diri kita. Kita mengurusi apakah kita sudah mengikuti perintah-perintah Tuhan, dan apakah kita sudah mengikut apa yang Tuhan kehendaki.
Amin. Firman Tuhan. Mengakhiri pembacaan kita pada saat ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Kiranya firman yang boleh kami dengar pada saat ini dapat kami pahami dengan baik dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk tidak mengurusi kehidupan orang lain, tapi ajarlah kami untuk selalu mengikuti akan perintah-Mu. Ajarlah kami untuk selalu mengurusi kehidupan kami dengan baik di hadapan Tuhan. Kiranya firman yang boleh kami dengar pada saat ini Tuhan dapat kami jadikan terang di setiap langkah kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.